Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia, selamat sore buat saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 9 bulan Juni 2024, kita lanjutkan lagi pelajaran kita yang sudah uh, kita bahas dua pertemuan, chapter 20 ini ya, roti dari surga. Dan ini pertemuan kita yang ketiga. Kemarin saya sudah sudah memberikan tanda. Tapi pagi ini waktu saya buka filenya, rupanya tidak eh, tidak tersimpan ya apa yang sudah saya kasih tanda kemarin. Jadi kita ini sekarang polos-polos seperti ini. Tapi sedikit review apa yang sudah kita pelajari kemarin hari Sabat. Kita lihat di sini ya perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, dan kemarin kita bahas tentang bagaimana penekanannya kepada hari Sabat. Ya, dituntun kepada hari Sabat. Kita akan kita pergi kepada pembahasan terakhir di waktu lalu itu tentang menyangkal Tuhan ya. Jadi bangsa Israel ini baru selesai melihat kemuliaan Tuhan ya, mujizat terjadi, tapi waktu mereka tiba di gurun Sin ini ya, mereka mulai mengeluh lagi kepada Tuhan. Terjemahan dari kutipan ini 221.1 mau bilang begini, lebih baik kita mati di Mesir karena Tuhan ya, tapi ada makanan. Lalu kenapa Musa yang membawa kami, engkau membawa kami ke padang gurun untuk mati kelaparan di sini? Dan ini satu pengeluhan yang dikatakan apa? Mereka siap untuk menyangkal dia, ya. Mereka siap untuk menyangkal bahwa dia pernah ada hubungannya dengan mereka. Jadi bayangkan sudah ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang luar biasa, tetapi ketika tiba di Gurun Sin, mereka bilang sama Musa, aduh lebih baik kami mati di Mesir. Ada roti, ada daging, tapi kamu membawa kami ke sini untuk membunuh kami dengan kelaparan. Nah inilah cikal bakal, lalu ada mana turun. Kemarin dibahas tentang mana, ya. Bentuk mana itu juga dijelaskan di sini. Lalu ada apa namanya? Saya dulu waktu berpikir tentang mana roti dari surga ini ya, gambaran saya kayak roti-roti di Israel sana, di Palestina yang pipih ya, seperti piring. Ada juga yang agak tebal-tebal sedikit, tapi itu yang ada di bayangan saya. Tapi kalau lihat yang Brother Lauri sampaikan kemarin ini, bentuknya kalau lihat dari kutipan ini dia bulat-bulat kecil ya, dia bulat dan kecil. Lalu dia diukur dengan apa? Liter ya. Jadi kita tahu bahwa roti ini uh, Tuhan berikan kepada bangsa Israel, dan mereka disuruh apa? Disuruh untuk mengumpulkan secukupnya. Mulai dari hari pertama disampaikan sampai hari ke-6 itu hari persiapan. Itu pun di hari persiapan itu dibilang apa di sini? Ambil secukupnya, tapi waktu ketika dimasak itu akan cukup untuk sampai hari ke-7. Ini yang sudah kita bahas kemarin, dan kita lihat di sini. Keesokan paginya ketika embun telah hilang, tampaklah pada permukaan padang gurun ya, sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Jadi kalau di bahasa Inggris dia bilang begini, there lay a small round thing. Jadi bulat kecil. Kalau nggak salah Ali bilang kemarin seperti jagung ya, Li. Dan dia di sini diukur segomer. Saya tahu satu gomer itu berapa ya. Jadi satu gomer itu 3,6 liter ya. 3,6 liter satu gomer.
Dan di sini Tuhan bilang kan, mereka harus mengumpulkan segomer. Ini kita baca kutipannya. Jadi waktu ini turun, bangsa Israel tidak tahu apa ini. Lalu Musa bilang kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, dan ini menjadi makananmu. Dan Tuhan berfirman pada waktu itu, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ya, masing-masing boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang. Jadi kalau ada 5 orang berarti 5 gomer ya mungkin ya. Kira-kira seperti itu. Menurut jumlah jiwa ini yang dikatakan. Jadi kalau dia satu gomer itu 3,6 liter, berarti kalau 5 ya hampir hampir 17-18 liter ya kira-kira. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi ukuran gomer ini luar biasa ya. Jadi mungkin kalau kita lihat dari kutipan ini, sudah banyak dikumpul-kumpul, ya, tetap juga tidak istilahnya kelebihan, malah yang kumpul sedikit juga tidak kekurangan. Luar biasa. Ini pun mujizat ya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu di sini ya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa. Akhirnya apa? Berulat, berbau busuk. Dan di situ Musa menjadi marah. Nah, kalau kemarin kita lihat dari peristiwa pengumpulan akan mana ini menjurus kepada bagaimana sahabat itu ada kan, kalau kita lihat di luar ya banyak yang menentang sahabat, ada yang bilang bahwa sahabat ini hanya untuk orang Israel, ya, hanya untuk bangsa Israel, diperintahkan untuk bangsa Israel. Dan esensi dari pelajaran tentang Musa ini, ya, kalau dipercaya oleh orang-orang Kristen bahwa cerita Musa ini ya dan amin, bangsa Israel itu dituntun keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita yang uh, Tuhan tuntun untuk keluar dari perbudakan dosa, ya, kita orang-orang Kristen menggunakan apa namanya cerita tentang Musa ini, tetapi sahabatnya disangkal. Padahal cerita dari pengumpulan mana ini, ya, mana dikumpulkan mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 ini jelas menegaskan apa, ya. Nah, ini dia bilang sini, inilah yang dimaksud Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempat sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau, busuk, dan tidak ada ulat di dalamnya. Jadi ketika manapun ini diberikan, kutipan di atas bilang Tuhan sedang menguji, Tuhan melihat apakah mereka akan menuruti, ya, perintah-perintah Tuhan. Nah, tadi contoh, ada yang disuruh ambil secukupnya, mereka ambil lebih. Akhirnya apa? Busuk, berbau. Dan ketika perintah Tuhan, ya, komando Tuhan, arahan Tuhan mau bilang lakukan A, lalu kita melakukan A dengan kebijaksanaan pikiran, apa istilahnya, kita sebagai manusia untuk menambahkan kebijaksanaan kita, kita pikir tambah aja sedikit mungkin. Ya seperti itulah yang terjadi di bangsa Israel. Tapi inti dari sini yang kita lihat adalah bagaimana sahabat ini akan menjadi pembicaraan dari mulai pengumpulan mana ini penekanannya ada di situ ya. Ini dia bilang situ, makanlah pada hari ini sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Artinya tidak ada turun mana pada hari Sabat. Ya, saya ingat saudara-saudara dari pelajaran mana ini, Tuhan bilang begini, kan di hukum 10 hukum bilang jangan kita bekerja pada hari Sabat. Ya. Nah, kalau kita lihat di 10 hukum,
hukumnya yang mengatur seperti itu, kita melihat secara bahasa yang pas. Oh, inilah hukum, jangan bekerja pada hari Sabat. Tetapi kalau kita datang kepada pelajaran tentang bangsa Israel ini, kita melihat di sini sejarah dari bagaimana hukum itu dikuatkan. Kenapa? Bangsa Israel sudah diberikan mana, disuruh 6 hari dikumpulkan. Ya, kumpulkan 6 hari. Hari ketujuh tidak ada mana yang turun. Lalu kita hari ketujuh tidak ada pekerjaan kita lakukan. Ya. Teringat saudara-saudara di masa lalu ketika pelanggaran akan hari Sabat terjadi. Ya. Hari Sabat kerja, ya. Dan alhasil dari pekerjaan yang dilakukan pada hari Sabat itu memang dapat uang. Ya. Tapi hasilnya apa, saudara-saudara? Berbau busuk. Ya. Hasilnya berulat. Jadi inilah kuasa firman Tuhan yang secara pribadi saya pelajari, saya melihat bahwa ya dan amin kebenaran ini. Kadang kita bela diri, oh saya nggak ngapa-ngapain kok. Memang saya kerja tapi saya nggak ngapa-ngapain kok. Hari Sabat saya tidak melakukan kegiatan apa-apa, saya hanya di kapal. Seperti itu kan. Tapi gajinya kan tetap dihitung. Tetap pembayarannya dihitung. Lalu itu yang saya bawa untuk perpuluhan. Memang pelajaran yang luar biasa, saudara-saudara, diaplikasikan ke dalam diri bahwa saya bertanya, apakah persembahan dan perpuluhan saya yang melanggar Sabat itu akan diterima oleh Tuhan? Kalau kita lihat dari pelajaran ini, saya menyimpulkan berbau busuk dan ada ulat. Jadi inilah yang saya ambil pelajaran secara pribadi, ya, oleh karena pelanggaran. Nah, kita lihat kutipan dari review ini. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab memang tidak ada ya. Sebab Tuhan berfirman pada Musa, berapa kali lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Ya, tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Beristirahat. Jadi sudah ada berkat di hari ke-6. Ya. Kemarin saya lihat pendeta Randy Scatter, dia menegaskan lagi, don't cook on Sabbath day. Jangan memasak pada hari Sabat. Ya, dia tekankan itu. Dan ada argumen dan pertanyaan, dia tetap bilang, don't cook on Saturday, on Sabbath day. Jadi jangan memasak pada hari Sabat. Itu dia ulang-ulangi. Artinya hukum itu seperti itu, ya, kokoh. Jadi jangan dimodifikasi. Gitu. Dan ingat, ya, ditulis cerita ini adalah untuk kepentingan kita. Saat ini kita sudah memiliki pekabaran ini, ya, cerita ini rinci tentang bagaimana bangsa Israel ini. Tapi ini adalah cerita untuk kita. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang, ya, pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi tidak semata-mata kita melihat perjalanan bangsa Israel ini seperti itu. Ya, tapi itu dituliskan untuk kita. Jika mereka gagal untuk mengambil pelajaran yang Tuhan rencanakan dari kejadian tersebut, ada lebih banyak alasan bagi saudara dan saya untuk mengambil pelajaran dari catatan tersebut. Banyak sekali. Salah satu yang saya contohkan tentang di masa lalu, hari Sabat masih kerja, ya. Dan lihat pada pekabaran ini, pada cerita, memang ya waktu kita masih kecil sudah dengar bagaimana Tuhan menuntun Musa dan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, ya, laut terbelah. Itu suatu cerita yang
kita terheran-heran ya pada waktu masih kecil. Setelah kita beranjak dewasa, baca-baca Alkitab, baca firman Tuhan, kita ulangi cerita ini ya tentang Musa, lalu kita baca buku dari Roh Nubuat, Sister White, ya, dan kita lihat, nah datang kepada pelajaran dari uh, Penatua Wagner, kita lihat di sini juga detail disampaikan, ya, terinci, ya. Tetapi pada kesimpulannya kita melihat bahwa ini untuk saya secara pribadi sangat applicable di dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita masuk di ujian hukum juga, dan kalau tidak salah Brother Lauri kemarin sampai di 3 ya, Brother. Oke, saya mau baca di Iya, Bro. bangsa ini dibebaskan sesuai dengan perjanjian. Kalau kita lihat di atas ini, dia bilang ini, seperti yang akan ditujukan oleh poin-poin yang berikut. Jika mereka mau menaati hari Sabat, ya, tidak ada keraguan bahwa mereka akan menaati seluruh hukum. Jadi penekanannya bahwa ketika Sabat dituruti, ya, dan hal khusus yang atasnya mereka diuji adalah hari Sabat. Jadi bagaimana pengumpulan mana itu, ya, hari pertama, ya, sampai hari ke-6. Di hari ke-6 itu kita kumpul untuk 2 hari, untuk 2 hari, untuk hari ke-6 itu dan hari ke-7, di mana hari ke-7 tidak ada mana yang turun. Di sini yang dikatakan bahwa menjadi suatu ujian. Nah, jika mereka mau menaati, jadi kan di kutipan di atas Tuhan bilang, aku mau menguji umatku. Jika mereka mau menaati hari Sabat, tidak ada keraguan bahwa mereka akan menaati seluruh hukum. Jadi di sini Sabat jadi seakan-akan seperti sentral untuk penurutan kepada hukum yang lain. Kenapa? Karena bukan seakan-akan ya, memang itulah jadinya. Karena Sabat ini diciptakan, kutipan di bawah juga, dan sudah kita pernah pelajari, Sabat diciptakan ini menjadi satu tanda bahwa Tuhan itu berkuasa. Akulah Tuhan. Oleh karena itu, hari Sabat adalah ujian yang sangat penting terhadap hukum Allah. Demikian pula halnya sekarang, seperti yang akan ditujukan oleh poin-poin yang di bawah ini. Ini yang kemarin masih kita review ya. Bangsa ini dibebaskan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Keluaran 6 ya. Perjanjian itu telah ditegaskan dengan sumpah. Dan saat janji yang disumpahkan Allah kepada Abraham sudah dekat, Abraham menaati hukum Allah. Dan karena itulah janji itu diteruskan kepada keturunannya. Kita lihat ya, Tuhan berfirman kepada Ishak bahwa dia akan menepati seluruh sumpah yang telah dia ucapkan kepada Abraham, ayahnya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ya, ketetapan dan hukumku. Kalau kita lihat dari keluaran ini, betapa Abraham seorang hamba yang melakukan semua penurutan. Nah, ketika Tuhan membawa anak-anak Abraham keluar dari Mesir sebagai pengenapan sumpah itu, dia bermaksud menguji anak-anak Tuhan ini, menguji mereka untuk melihat apakah mereka juga akan berjalan menuruti hukumnya, ya. Dan yang diujinya kepada mereka adalah hari Sabat, saudara. Nah, oleh karena itu, hal ini membuktikan melampaui semua kontroversi bahwa hari Sabat dipelihara oleh Abraham. Dan hal itu ada dalam perjanjian yang dibuat dengannya. Itu adalah bagian dari kebenaran iman yang Abraham miliki sebelum dia disunat. Ya, banyak kan yang bilang apakah Abraham memelihara Sabat. Ya. Kalau kita lihat betapa Abraham ini benar di hadapan Tuhan, apakah ada dosa yang Abraham lakukan? Ya, ini cerita bagaimana Abraham dijadikan Tuhan sebut Bapa orang percaya, dan dari tindakan-tindakan iman yang terjadi yang dia lakukan, Tuhan melihat penurutannya, ya, dan semua itu dilakukan oleh iman, sehingga bahkan hari Sabat pun adalah bagian dari hukum yang dilakukan oleh Abraham. Kalau di poin kedua kemarin, kalau kita adalah milik Kristus dalam Galatia 3:29 ya, maka kita juga adalah keturunan Abraham
dan berhak menerima janji Tuhan. Karena hari Sabat, hari yang dinyatakan oleh orang Israel di padang gurun, dan yang dipelihara atau diakui oleh keturunan Yakub sampai hari ini. Ada dalam perjanjian dengan Abraham, maka itu adalah hari Sabat yang harus dipelihara oleh umat Kristen. Nah, kita lihat di luar sana banyak pertentangan tentang hari Sabat ya. Kita telah belajar bahwa pengharapan kita sama dengan pengharapan yang diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, serta seluruh Bani Israel. Mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita adalah yang untuknya Rasul Paulus dihakimi. Dan janji kepada yang setia adalah bahwa mereka akan duduk bersama Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan Allah. Oke, saudara-saudara, itu review ya yang kemarin. Apakah ada yang mau kasih masukan tambahan di review yang sudah kita bahas? Silakan. Kalau ada. Ini ada kutipan dari Brother Christian. Ya. Selama pengembaraan di padang gurun, menyalakan api pada hari ke-7 dilarang sama sekali. Larangan ini tidak akan berlaku sampai ke tanah Kanaan, di mana iklim yang sangat dingin sering menjadikan api itu sebagai satu keperluan. Tetapi di padang gurun, api tidaklah diperlukan untuk pemanasan. Tindakan orang ini merupakan satu pelanggaran yang sengaja dan sewenang-wenang terhadap hukum keempat. Satu dosa bukan oleh kealpaan atau kelalaian, tetapi tindakan yang disengaja. Terima kasih, brother, kutipannya. Puji Tuhan. Ini benar-benar ya, bahwa memang nggak boleh ada pelanggaran sahabat ini. Jadi menjunjung tinggi. Bagaimana Tuhan yang declare bahwa sahabat ini adalah menandakan aku Tuhan, aku yang berkuasa, akulah pencipta. Ya, lalu ada embel-embelnya dengan kita. Penekanan di sini yang sudah kita bahas kemarin bahwa ketika hari Sabat ini dituruti, ya, akan mudah kepada penurutan hukum yang lain. Oke, ada tambahan yang lain sebelum kita masuk. Saya kehilangan note saya yang sudah ditandai kemarin, jadi kita agak pelan-pelan di sini. Oke, baik, kalau belum ada, kita masuk. Tuhan telah mengulurkan tangannya untuk kedua kalinya, untuk menyelamatkan sisa umatnya. Dan oleh karena itu, ujian ketaatan pada hari ini sama dengan pada awalnya. Jadi ujian ketaatan kita saat ini sama juga pada bangsa Israel waktu itu. Hari Sabat adalah peringatan akan kuasa Allah sebagai pencipta dan pengudus. Ini lagi kutipannya ditekankan. Dan dalam pekabaran yang mengumumkan saat penghakiman Tuhan sudah dekat, Injil yang kekal yang merupakan persiapan bagi akhir zaman diberitakan dengan firman. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini yang saya bilang saudara-saudara, bahwa Tuhan beberapa kali saya nyatakan di lingkungan sahabat-sahabat saya bahwa Tuhan itu tidak berubah. Ya, bahkan waktu di masa lalu saya untuk kembali ke gereja pun ketika bergumul, ya, bagaimana mau kembali ke gereja? Sebagaimana kutipan di atas juga kita lihat ya. Ujian ketaatan ya pada dulu dan hari ini sama, tidak ada yang berubah. Kalau zaman bangsa Israel, tadi kutipan Brother Christian bahwa menyalakan api adalah satu pelanggaran dan itu dosa. Ya, apakah kita di zaman ini ada sedikit keringanan ya, atau ada sedikit modifikasi? Oh boleh kok. Apa karena perubahan zaman? Ya. Jadi di sini kita lihat betapa sucinya Sabat itu
betapa kudusnya Sabat itu. Dan kalau diaplikasikan kepada kita, apakah kita menjadi umat-umat yang mau mendengarkan Tuhan? Ya, memang di sini landasannya kita sudah tahu oleh iman kan, penurutan kita itu bisa terjadi. Tetapi kembali lagi kepada pilihan itu. Oke, di kutipan ini ada saudara yang mau tambahkan? Mau tambahkan sedikit karena kutipan ini Ya, dipakai dosen kami waktu di Ungklab Serlumua. Jadi ya. menjelaskan katanya yang jadi fokus utama dari mereka tidak menyalakan api adalah tentang tiang awan dan tiang api. Jadi kalau mereka sampai menyalakan api, berarti mereka menyangkal tiang awan dan tiang api. Oke. Karena di kutipan itu dikatakan nggak perlu pemanasan karena dasarnya di situ ada api dari Tuhan yang bisa memanaskan makanan mereka gitu. Oke. Jadi Ya. kalau sampai mereka memasang api pada hari Sabat, berarti mereka menyangkal Tuhan. Betul. Menyangkal Oke. Tuhan yang menjaga mereka. Jadi fokusnya kepercayaan mereka kepada perlindungan Tuhan karena sudah ada bukti di situ tiang awan dan tiang api. Kenapa mereka perlu kayu lagi untuk pemanasan? Nah, kemudian kutipan ini kan dikasih setelah mereka tidak lagi di padang gurun, tapi mereka sudah di tanah Kanaan. Dibilang kutipan ini, mereka sudah tidak karena sudah tidak ada tiang awan dan tiang api, maka mereka memerlukan pemanasan karena pada saat mereka memasuki daerah dingin. Jadi dibilang di sini kalau di padang gurun mereka tidak perlu. Kalau setelah masuk Kanaan, mereka perlu untuk pemanasan karena bukti di Ka'bah roti yang masuk itu setiap pagi Sabat dan itu panas. Ya. Tapi ini kutipan bukan berdalih untuk masak hari Sabat. Ya, Oke. masak. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Brother Christian. Puji Tuhan. Saya menangkap bahwa mau bilang jangan menyangkal kekuasaan Tuhan ya. Sudah ada tiang awan, tiang api, dan tidak perlu untuk disampaikan. Terima kasih untuk penjelasannya dan tambahannya. Oke, ada yang lain, saudara-saudara, untuk yang sudah kita baca ini? Kalau belum kita lanjut ya. Sabat dan hukum sebelum Sinai. Ujian ini dilakukan sebelum hukum itu diucapkan dari Sinai. Dan sebelum bangsa itu mencapai tempat itu, namun kita menemukan bahwa setiap ciri hukum telah diketahui. Sejauh ini, pemberian hukum dari Sinai merupakan pengumuman pertama, sehingga lebih dari sebulan sebelum peristiwa itu, Bani Israel telah mencicipinya. Dan firman yang berkata, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku, menunjukkan bahwa mereka telah mengetahuinya sejak lama dan seringkali melanggarnya karena ketidakpercayaan. Ini ujian yang dilakukannya sebelum hukum itu diucapkan. Hukum kan diucapkan di Sinai. Kan? Tetapi tentang Sabat dan hukum-hukum ini sudah ada sebelumnya. Cuma saya sendiri belum tahu bentuknya seperti apa. Apakah dari Musa, ini kan istilahnya dari Abraham ya. Mungkin ada saudara-saudara yang punya pandangan tentang ini dari kutipan kita ini. Jadi ini sudah membuktikan bahwa sudah tahu ternyata sebelum hukum ini ada di Sinai, ya mereka sudah tahu bahwa ada hukum ini. Apakah bentuknya kalau dari Abraham itu dari mulut ke mulut, ya sampai kepada Musa, atau seperti apa? Ini menjadi satu pertanyaan juga. Halo Kak. Iya, silakan. Ya jadi
kita nggak ada dia punya written apa maksudnya dia punya quotationnya jelas di mana, cuman kita pernah dengar ada satu sermon yang bilang bahwa em, pemberitahan hukum itu kan dimulai dari Adam ya. Terus kemudian sudah jatuh dalam dosa itu, ini waktu kita sermon itu berbicara mengenai otak manusia. Jadi kita punya brain itu, otak manusia itu bisa retain a lot of information gitu. Jadi istilahnya penyampaiannya itu dari mulut ke mulut. Hukum Tuhan itu disampaikan dari mulut ke mulut sampai kalau kita baca di Alkitab yang tertulis itu mulai di zaman Musa ya, yang mana ada tulisannya dan segala macamnya. Tapi sebelumnya itu hanya mulut ke mulut. Tapi apakah itu benar atau tidak? Tapi kita tahu bahwa hukum itu mereka sudah tahu gitu loh. Sudah dipelihara oleh Abraham Ya, dan nenek moyang kita. Dan bagaimana itu mereka mengetahui hukum? Kalau belum ada tulisan, itu for sure dari mulut ke mulut disampaikan hukum Tuhan dari generasi kepada generasi. Seperti itu. Tapi secara tertulis yang hukum itu, yang 10 hukum itu, secara lisan ya, tulisan kita tahu di Bukit Sinai. Tapi sebelumnya itu semua 10 hukum itu sudah ada dan sudah berlaku. Entah itu tulisan tapi kita tidak tahu, atau entah itu verbal, tapi for sure verbal itu ada dan yang sudah disampaikan dari generasi ke generasi, karena kita tahu Abraham sendiri sudah memelihara hari Sabat gitu. Oke Kak, thank you. baik, terima kasih tambahannya ya, Sister Joy. Jadi benar, kalau kita lihat bagaimana waktu Kain membunuh Habel, diketahui itu sebagai suatu pelanggaran dosa, ya kan? Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Jadi saya percaya bahwa memang dari peristiwa Adam dan Hawa, ya, hukum itu memang sudah berjalan sampai kepada bangsa Israel. Jadi memang terlihat kalau hukum dari mulut ke mulut mereka sudah tahu. Kita pun ya, kemarin dulu pernah kita bahas tentang suku-suku yang suku-suku pedalaman yang tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah melihat firman Tuhan, tetapi di antara sesama mereka, keluarga lepas keluarga, ketika satu keluarga membunuh keluarga yang lain, kan keluarga yang lain itu akan marah, ya, mereka akan marah dan itu mengakibatkan duka cita di keluarga yang menghadapi kematian oleh karena tindakan pembunuhan dari satu keluarga, dan itu tidak menyenangkan. Di situ kan mereka tidak lihat hukum, jangan membunuh. Ya. Tetapi mereka tahu ketika tindakan itu terjadi, ya, itu menyakiti orang lain. Nah, hukum-hukum yang tidak tertulis dalam arti tidak terjangkau bagi orang-orang di suku-suku pedalaman itu, mereka melihat bahwa ada hukum, ya, ada aturan, dan itulah yang mereka ketahui. Kalau melihat dari cerita ini, kutipan ini dibilang, ini ya sebelum Sinai ya, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan ketahuinya sejak lama dan sering melanggarnya karena ketidakpercayaan mereka. Ini juga kutipan sebenarnya jadi bukti bahwa hukum memang diketahui. Cuma di-establish di Sinai. Kutipan berikut, ketika kita sampai pada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pemberian hukum Taurat, kita akan dapat melihat dengan lebih jelas dan dari sekarang bahwa hari Sabat yang harus dipatuhi oleh orang-orang Yahudi tidak mungkin dipengaruhi oleh kematian Kristus. Melainkan bahwa hari Sabat itu selamanya diidentikan dengan Injil. Berabad-abad sebelum penyalipan, namun dalam hubungan ini kita harus memperhatikan satu hal mengenai kepastian hari Sabat. Oke, kita lihat di sini. Sabat adalah hari yang pasti. Bangsa itu diberitahu 6 hari lamanya kamu memungutnya. Ya, mana ya? Tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari Sabat. Mana tidak turun pada hari Sabat. Ini adalah ungkapan yang sama yang digunakan dalam
perintah keempat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Banyak orang telah dituntun untuk percaya bahwa perintah itu tidak pasti dalam persyaratannya, dan bahwa Sabat olehnya tidak ditetapkan pada satu hari tertentu dalam seminggu, tetapi setiap hari dalam minggu itu. Nah, minggu itu akan menjawab asalkan didahului dengan 6 hari kerja. Catatan tentang pemberian mana menunjukkan bahwa ini adalah gagasan yang salah, dan bahwa perintah itu tidak hanya membutuhkan bagian waktu ketujuh yang tidak terbatas, tetapi hari ketujuh dari hari kerja minggu. Inilah saudara-saudara alasannya kenapa Sabat itu bisa diselewengkan dan diartikan dengan pemahaman yang berbeda. Ada orang bilang bahwa kita bisa berbakti hari apa saja, ya. Kita bisa berdoa hari apa saja. Ya, ini untuk menyangkal Sabat, karena tidak pasti di dalam persyaratannya. Itu yang mereka lihat. Padahal kalau kita lihat sejarah bangsa Israel ini, ngapain Tuhan mau tulis, ya, melalui Musa cerita pengumpulan mana ini dari hari pertama sampai hari ke-6. Lalu di hari ke-7 tidak ada pengumpulan mana. Mengapa Tuhan mau kasih ini? Di sini pun dibilangkan Tuhan mau menguji umatnya. Ya, ini sebelum ceritanya 10 hukum diturunkan yang sudah kita bahas di atas. Tapi Tuhan mau menguji umatnya. Apakah mereka akan menuruti perintah Tuhan? Dan Sabat yang sering diselewengkan di dalam pengertian yang salah, ya, di sini dinyatakan yang sudah kita baca tadi, ya. Banyak orang telah dituntun untuk percaya bahwa perintah itu tidak pasti dalam persyaratannya, dan bahwa Sabat olehnya tidak ditetapkan pada satu hari tertentu dalam minggu. Jadi nggak ada Sabat itu hari Sabtu. Itu pemahaman yang dilakukan. Oke, ada yang mau bantu saya untuk kasih masukan tambahan tentang gagasan-gagasan yang salah ini? Ya, silakan. Ya, mungkin ini adalah jawaban atau salah satu untuk memperkuat kepercayaan kita kepada hari Sabat hari ke-7, bukan seperti yang dipercaya oleh lunar Sabat. Ya. Orang-orang lunar Sabat kan orang ada Sabat jatuh hari Senin, jatuh hari Selasa, Rabu, apa gitu, seperti itu dengan perhitungan bulan. Tapi ini hari Sabat perhitungan hari gitu ya, hari ke-7. Udah pasti harinya yang ke-7 gitu. 7. Jadi bukan any day ya, istilahnya yang penting hari ke-7 dimulai mau dari hari apa saja kalian bisa hitung. Tapi enggak, kita hitungnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kan mulai dari penciptaan. Kemudian berlanjut terus, weekly cycle-nya sama Ellen White bilang. Dan kemudian hari Sabatnya itu mananya itu enggak jatuh pada hari Saturday. Bukan hari Wednesday, bukan hari Thursday, bukan Friday. Kalau mereka bilang Sabat, mana nggak jatuh hari Sabat? Terus mananya nggak jatuh hari Wednesday? Apakah di cerita bangsa Israel mananya nggak jatuh hari Wednesday? Nggak jatuh pada the 7th day, dan the 7th day itu di Alkitab itu selalu Sabat ya. Sabat is the 7th day, atau sesudah Friday it's Sabat. Itu kan di di Perjanjian Baru. Jadi kalau kita melihat ayat demi ayat, sudah bisa proof bahwa the 7th day itu adalah Saturday after Friday gitu. Dan di Saban bangsa Israel jatuhnya nggak jatuh mana itu, it's Saturday ya. Jadi bukan Monday, Wednesday, Thursday atau hari-hari yang lain gitu. Ini juga mau bisa untuk orang-orang yang belajar Sabat itu bisa jatuh any day hanya dengan perhitungan bulan. Ini juga tidak jatuh pada Saturday, the 7th day after Friday, itu nggak jatuh. Ini membuktikan juga bahwa hari Sabat itu it's Saturday ya, the 7th day, bukan hari-hari yang lain. Jadi memang kita lihat bahwa
setan juga menggunakan banyak hal untuk memalingkan pikiran kita terhadap makna hari Sabat. Akhirnya perdebatan yang muncul adalah oh hitung hari begini dan bla bla bla. Tapi makna hari Sabat itu akhirnya hilang. Apa sih makna itu? Hilang karena sibuk dengan hitung-hitung gitu loh. Lihat bulan ini, padahal Tuhan kasihnya sangat simpel, bukan lihat seperti itu. Hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 itu hari Sabat. Sekarang harus hitung dengan it just make it too complicated. Akhirnya perdebatan muncul dengan perhitungan dan akhirnya hari Sabat maknanya itu sendiri ada hilang ya. Tapi anyway, oke Kak, thank you, mungkin itu ceritanya. Saya mau kasih kesaksian sedikit ya dari apa yang Joy sampaikan barusan. 15-16 tahun lalu, ada seorang sahabat saya, pendeta. Beliau sudah sudah Tuhan istirahatkan. Kami belajar lunar Sabat, ya. Dan saya melihat seperti semua kutipan, ya semua ayat, ya bahkan ada video-video yang menjelaskan bagaimana lunar Sabat ini adalah kebenaran. Jadi terkagum-kagum saya dengan pelajaran itu. Ini kesaksian yang saya mau sampaikan ya, karena ini kebetulan kutipannya ada di sini. Saya melihat, ya ini lama, ini belajar bertahun-tahun ini ya, walaupun nggak seintens waktu di tempat sebelumnya ya. Jadi kita ya belajarlah. Ketika kita ketemu kita diskusi, bahkan tanggal-tanggalnya ada, dokumennya masih ada di saya. Saya lihat-lihat itu. Sudah lama saya belajar, saudara-saudara. Sudah lama saya mengikuti pelajaran ini, walaupun saya tidak bergabung dengan grup yang belajar ini. Cuma kami ada 3-4 orang yang menyelidiki ini. Ya, istilahnya menyelidiki lah ya. Tapi jujur sempat kami percaya, saya pun pribadi percaya. Dan ada teman saya yang masih mempercayai itu, walaupun dia ketua jemaat. Dia masih mempercayai itu. Jadi waktu saya ketemu dia beberapa waktu yang lalu, sama sahabat, saudara, dia bilang, kenapa ini hari Sabat? Dia pakai bahasa Manado lagi. Kayak apa ini Sabat, so? Dia bilang begitu. Tapi saya tidak saya mengabaikan itu, saya tidak mempermasalahkan itu. Nah, yang saya mau bilang bahwa waktu kami tekun belajar dan mempelajarinya itu, kami melihat bahwa inilah sesuatu hal yang menyesatkan. Menyesatkannya itu bagaimana? Ketika saya sudah belajar lama, memahami, bahkan mengerti, menyelidiki, bahkan percaya, tiba-tiba ada sahabat saya bilang seperti ini. Saya tidak bilang saya belajar lunar Sabat, tapi waktu itu pernyataannya seperti ini, dia bilang, siklus penciptaan tidak berubah. Saudara-saudara, cuma kata itu yang saya dengar dari sahabat saya yang lain yang tidak belajar itu, ya, langsung lulu lantah apa yang saya pelajari semua selama itu, ya. Bertahun-tahun saya pelajari, langsung lulu lantah. Langsung saya ingat. Jadi mulai dari hari tadi Sister Joy sudah mention. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-6, lalu hari Sabat Tuhan, siklusnya tidak berubah. Di situ saya langsung lihat, wow, ternyata saya salah di dalam menekuni dan mempelajari hal ini. Tapi itu 15 tahun lalu waktu kita belajar. Jadi inilah ya, hari ke-7 dari hari kerja dalam minggu, dan itu tetap adalah Sabat Tuhan. Ada yang lain saudara-saudara? Kasih tambahan, masukan. Oke, ini kita mungkin ini kutipan terakhir ya, saudara-saudara. Bukan bagian waktu ke-7, tetapi hari ke-7. Ini adalah masalah yang cukup penting untuk menjamin saudara dan saya memberikannya sedikit pertimbangan lebih lanjut, dan kisah pemberian mana sepenuhnya menyelesaikannya. Karena pasti bahwa hari ke-7 dan hari perintah ke-4 identik dengan hari ke-7. Dari catatan dalam Keluaran 16, ya, kita baca lagi catatan
dan perhatikan fitur berikut. Kita lihat ini ada beberapa poinnya. 1. Mana jatuh dan dapat dikumpulkan selama 6 hari berturut-turut. Ya, siklusnya lihat ya. Kedua, tidak ada yang dapat ditemukan pada hari ketujuh. Tidak ada mana yang jatuh pada hari ketujuh. Ya. 3, jika kita lebih banyak dikumpulkan daripada yang diperlukan untuk makan satu hari, itu tidak akan disimpan, tetapi cacing, berkembang biak, dan berbau. 4, akan tetapi pada hari ke-6, orang-orang itu diperintahkan untuk mengumpulkan 2 kali lipat dari biasanya, untuk memiliki persediaan untuk hari ke-7, ketika tidak ada yang jatuh, dan dalam hal ini tetap bagus dan manis. Saudara-saudara, ini 4 poin ya yang mau menjelaskan kepastian tentang peristiwa hari ke-7 itu. Ya. Jadi alurnya jelas, bagaimana sahabat ini begitu penting di hadapan Tuhan, ya, dan Dia mau memberikan sahabat ini kepada kita manusia, ya, dan ini peristiwa-peristiwa yang terjadi diuraikan di sini, dan kita lihat bahwa syarat-syarat yang dikasih, ya, di sini dikatakan fitur, ya, perhatikan fitur berikut ini yang 4 yang sudah kita bacakan, adalah kita melihat hal-hal yang mendukung bagaimana 6 hari pekerjaan itu terjadi, dan hari Sabat adalah hari yang benar-benar disucikan oleh Tuhan, dan Tuhan mau melihat kita untuk menyucikan itu. Kenapa? Ketika ada ujian ini diberikan kepada bangsa Israel, apakah akan menurut atau tidak? Tentunya kan di hari ke-6 itu sudah diuraikan, sudah dibilang melalui Musa. Musa bilang, Tuhan bilang, kumpulkan secukupnya. Dan hari ke-6 itu ketika dikumpul, itu akan untuk hari ke-7 juga. Tetapi di hari ke-7 tidak ada mana yang turun. Baik, saudara-saudara, ada tambahan di sini sebelum kita tutup? Ya bro, halo, bisa dengar? Silakan. Ya, jadi waktu bangsa Israel bersungut-sungut ya kan setelah mereka di padang gurun Sin ya, ini mereka sudah mulai menipis dia punya persediaan makanan. Mereka bersungut kepada Tuhan, dan Tuhan bilang Tuhan mau kasih mana kan kepada bangsa Israel. Ya. Dan dia bilang mau kasih mana, tapi dia bilang ini dia akan menguji apakah bangsa Israel menurut hukum atau tidak. Makanya waktu itu kan, apa hubungannya mau kasih mana dengan menurut hukum kan? Ini ternyata ini tentang hari Sabat, hukum hari Sabat. Jadi ada 10 hukum, tetapi dia yang uji hari Sabat, dan kita sudah tahu bahwa kalau kita turut hari Sabat pasti akan turut semua 10 hukum kan? Karena ini sudah jelaskan waktu lalu, karena hari Sabat adalah membuktikan kuasa Tuhan ketika Tuhan membawa bangsa Israel dengan keluar dari Mesir dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa penciptaan juga di hari Sabat, hari Sabat sebagai peringatan akan kuasa penciptaan. Jadi hari Sabat menunjukkan kuasa Tuhan kan. Dan dibilang ini bangsa Israel keluar dari Mesir sedang menuju ke Kanaan. Ya. Jadi dalam menuju Kanaan ini akan ada ujian hari Sabat sama bangsa Israel. Dan begitu juga dengan kita ya. Ketika keluar dari Mesir yang melambangkan dunia, kita sedang menuju Kanaan surgawi, akan ada ujian hari Sabat kan. Ini ujian yang sama kan kita alami seperti bangsa Israel ini. Dan ya, ujian hari Sabat ini akan menjadi bagian kita. Kita tahu kita juga akan mengalami namanya undang-undang hari Minggu, dan ini tentang hari Sabat juga kan. Bagaimana kuasa hukum hari Sabat ini akan ditentang. Jadi dari luar, dari dalam hari Sabat ditentang ya. Dan kita tahu sudah disinggung tadi tentang tentang lunar Sabat yang dari dalam ini kan ditentang dari dalam kan. Dan kalau kita lihat, kalau kita membandingkan, kalau kita mau turut lunar Sabat dan kita akan mengumpulkan mana atau pakai pakai caranya lunar Sabat itu, dan kita
tidak mengumpulkan pada hari ke-6 yang harusnya hari Jumat itu kita tidak kumpul karena kita rasa itu besoknya bukan Sabat, kita akan kelaparan pada hari yang ke-7 kan, karena kita nggak kumpul kan. Dan nanti di hari ke-6 sesuai lunar Sabat kita akan kumpul dua kali lebih banyak dari hari biasa. Busuk nanti itu karena nggak sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi Betul. ini luar biasa pelajaran ini. Jadi ini menekankan kita, tadi juga sudah ditambahkan tentang bagaimana memperingati hari Sabat itu. Jadi hari Sabat ini bukan untuk membuat kita susah atau apa, tetapi ada dia punya. Ini hari kesukaan kan? Kayak tadi dibilang kalau di padang gurun itu nggak perlu dilarang untuk membuat api. Tetapi setelah di Kanaan mereka diperbolehkan untuk ini api kan. Makanya ada dia punya ini ya, apa namanya, dia punya Alur. kebijaksanaan yang diberikan di Tuhan di situ ya. Tuhan tidak akan membuat orang Israel menderita gara-gara hari Sabat terus mereka menderita kedinginan. Nggak mungkin seperti itu. Jadi ada dia punya kebijaksanaan yang Tuhan berikan ya untuk kita. Jadi kayak untuk memanaskan juga ada kutipan yang bisa kita memanaskan, tapi untuk memasak tidak boleh kan. Itu Ya. diulang-ulang kembali sesuai dengan kondisi cuaca di daerah kita ya, di daerah kita. Ya, ya mungkin itu aja bro tanggapannya. Terima kasih. Brother Lauri, terima kasih untuk tambahannya. Jadi saudara-saudara, di sini justru saya melihat bahwa kemenangan oleh iman ini, ya kebenaran ini, ketika kita mau sampaikan kepada orang-orang yang ada di luar sana, ya melalui cerita mana di surga ini Sabatnya bisa dapat, ya melalui cerita bangsa Israel ini, melalui kutipan-kutipan yang kita pelajari ini, kita bisa dapat. Jadi tidak semata-mata kita menyampaikan doktrin kepada mereka. Ya selama ini kan kita Alkitab berkata dan juga apa namanya di Alkitab berkata itu doktrin semua yang kita sampaikan. Nah, kita lihat contoh kalau di wilayah Minawerot itu ketika ada apa namanya KKR yang terjadi di panggilan kedua terakhir itu ada banyak yang berdiri untuk menyerahkan apa namanya jiwa kepada Tuhan. Tapi ketika hari malam terakhir sudah tidak ada yang berdiri. Oleh karena apa namanya ada hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja mereka yang juga sudah duduk di situ. Dan itu istilahnya menjadi suatu ketakutan buat mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Akhirnya gagal baptisan, ya mereka mundur. Tetapi ketika kita melihat kabaran pembenaran oleh iman ini masuk, ya untuk menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana hukum-hukum Tuhan, ya melalui alur cerita bangsa Israel itu Tuhan tuntun keluar dari tanah Mesir dan akhirnya tiba pada pengudusan Sabat. Saya melihat ini suatu mata rantai yang luar biasa, ya satu hal yang luar biasa. Kita masuknya pelan-pelan, tidak semata-mata kita bilang harus kuduskan Sabat, ya jangan makan ini, jangan makan itu, haram. Tidak seperti itu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana bangsa Israel, bagaimana mana itu cuma boleh 6 hari dikumpulkan, karena di hari ke-7 tidak ada. Ini secara logika orang akan lihat, oh iya ya, lalu mereka melihat kekudusan Sabat di situ. Kenapa bangsa Israel disuruh kumpul? Mana ini cuma 6 hari? Ya. Dan sekali lagi bahwa Sabat adalah suatu tanda dari Tuhan bahwa Dialah pencipta, itu akan lebih nyata. Oke, apakah masih ada tambahan lagi saudara-saudara? Masukan? Iya Kak. Silakan. Ya, setuju. Jadi tadi waktu Lali kasih tambahan, itu juga saya punya pemikiran yang kita mau tambahkan, yang mana ini pelajaran sangat bagus ya untuk kita bisa, karena memang banyak attack dari dalam, dari luar mengenai Sabat. Jadi pada saat ini kita sendiri sangat terberkati untuk bisa bukan menentang orang ya, menentang doktrin yang mengenai lunar Sabat itu. Karena di sini dijelaskan bahwa mana itu turun in consecutive days, like berturut-turut selama 6 hari gitu. Ya. Karena lunar kan ada putus 4,
hari Rabu, hari Kamis. Jadi enggak 6 hari berturut-turut gitu. Jadi untuk menentukan hari Sabat yang benar kita juga bisa ambil ya yang Wagner kasih ini untuk mau proof bahwa kalau maksudnya kita dipertanyakan bagaimana kamu bisa membuktikan apa contoh lain gitu selain 6 hari lamanya kamu bekerja di Keluaran 20, apa contoh lain yang ya kita bisa kasih mengenai ini, mengenai mana yang turun gitu loh. Mana turun 6 hari berturut-turut, hari ke-6 harus dikumpulkan double, karena hari ke-7 nggak turun. Nah kalau hari Sabat kamu hari Rabu itu nggak 6 consecutive days begitu. Bilang busuk. Ya, mereka hari Sabat hari Rabu, let's say pungut ambil mana hari Selasa, ya udah busuk gitu karena mereka punya Sabat nggak 6 hari berturut-turut terus hari ke-7. Jadi ada yang 8 hari, ada yang kayak gitu-gitu ya mereka punya Sabat dan itu membuktikan bahwa itu bukan ajaran dari Tuhan dan ini pelajaran juga membuktikan seperti itu yang mana kita bisa bukan hanya mengerti makna hari Sabat itu sendiri, tapi bagaimana membuktikan bahwa hari Sabat itu the seventh day, bukan any days ya. Mau pick yang mana? Oh, katanya tadi kan dibilang itu kita bisa pick dan mulai kapan saja untuk memulai 6 hari. Tidak seperti itu. Weekly cycle-nya tetap from the beginning, first day, second day, berturut-turut gitu. Nggak bisa kamu pick and choose. Oh, kita mulainya hari Selasa atau seperti itu. Nggak bisa. Dari pertama harus mulai hari the seventh day, nggak bisa pick and choose hari day kamu mau seperti itu. Jadi Tuhan juga sangat spesifik, God is God of order, dia itu sangat sangat spesifik, ada ordernya dan Tuhan mau menurut sesuai dengan dia punya order seperti itu, dia punya hukum, bagaimana itu 6 harinya mulai di mana, hari ke-7-nya di mana, seperti itu. Dan kenapa hari ke-7, bagaimana kita bisa memelihara hari Sabat, apa makna hari Sabat. Dan teman-teman itu juga kita akan nanti dibawa di pengadilan loh, karena ini akan hari Sabat itu akan dipertanyakan dan kita dibawa ke pengadilan untuk sesuatu yang kita percaya dan Ellen White sudah bilang hari Sabat itu akan menjadi the greatest test ya, maksudnya ujian yang terbesar. Nah kalau kita nggak bisa mengerti, membuktikan hari Sabat hari ke-7 apa maknanya dan bagaimana kita bisa memberikan pertanggungjawaban untuk apa yang kita believe gitu. Jadi puji Tuhan pelajaran ini juga sangat bagus untuk memberikan bukti mana hari ke-7-nya hari apa, bagaimana mau untuk menentang doktrin palsu lunar ataupun hari Minggu seperti itu dan makna hari Sabat itu sendiri apa untuk kita dan ya itulah ya dan kita akan pelajari terus dalam chapter ini untuk bisa menguatkan kita secara pribadi makna hari Sabat karena to be honest teman-teman kita semua maksudnya masuk gereja hari Sabat hari ke-7 let's say tapi udah secara formalitas ya hari ke-7 lah hari Sabat hari Sabtu kita ke gereja tapi kita semua selalu hilang makna apa itu makna hari Sabat untuk kita gitu apakah makna hari Sabat itu berlaku untuk kita bahwa Tuhan yang membebaskan kita dari perbudakan dosa yang mengingatkan kita hari Sabat. Ya kalau kita nggak mengingatkan hal itu dan kita tidak ada pembebasan dosa dalam hidup kita dan hari Sabat itu menjadi satu hal yang ya masuklah hari Sabtu seperti itu ya. Ya itu pun tidak akan ada gunanya untuk kita ya karena hari Sabat itu bukan seperti itu gitu. Jadi hari Sabat itu memang Tuhan rancang satu hari yang sangat istimewa, mengingatkan akan Dia, pencipta kuasanya, kuasa penciptaan, kuasa pembebasan bangsa Israel, semua mengingatkan akan kuasa Tuhan yang mana Tuhan juga berkuasa untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa seperti itu. Apakah saya believe dan apakah itu terjadi dalam hidup saya? Dan hari Sabat itu menjadi suatu sign, tanda bahwa ya Tuhan yang berkuasa membebaskan kita. Tuhan yang melepaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan membebaskan kita dari semua kelemahan kita. Dan hari Sabat itu menjadi suatu, waduh Tuhan ini kuasa Tuhan yang menuntun saya seperti ini. Dan itu makna gitu loh. Dan kalau kita dapat maknanya, itu semua larangan-larangan itu akan menjadi satu hal yang enak untuk kita lakukan bukan jadi beban gitu ya. Contoh misalnya waktu dulu kita masih kecil.
Aduh, kalau sudah mau buka sahabat, kita punya mama so marah-marah. Ayo buka sahabat, turn off the TV, maksudnya kasih mati TV karena waktu itu kalau udah jam 6 itu ada telenovela apa gitu ya, kita lupa. Dan selesainya. Jadi aduh sudah sama buka sahabat. Nah pas hari sahabat, I cannot wait close sahabat supaya bisa nonton TV, acara, aduh jadi Apa jadi nggak tahu beban? makna hari cuman tahu kayak hari Sabat pergi ke gereja. That's all I know how to keep the Sabat. Padahal ya nggak seperti itu ya teman-teman, karena kita nggak blame kita punya parents karena mungkin mereka juga nggak tahu, karena mereka juga diturunkan dari orang tuanya, just jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Jadi udah kayak beban aja gitu. Aduh, semua Tuh. buka Sabat, nggak boleh nonton. Hari Sabat itu tunggu-tunggu detik-detik 1 jam. Oh, mau tuh cepat-cepat tutup Sabat supaya bisa menonton, supaya bisa begini, begini, begini. Aduh. Tapi anyway, maksudnya ya dengan pekabaran ini kita diingatkan kembali bahwa bukan seperti itu cara pemeliharaan hari Sabat. Itu berkat hari Sabat luar biasa kalau kita benar-benar mengerti maknanya. Dan orang-orang yang benar-benar mengerti makna dan kuasa Injil lah yang bisa memelihara hari Sabat, dan yang mereka lah yang akan Tuhan gunakan untuk proklamasi hari Sabat nanti, karena mereka sendiri mengalaminya dan orang lain juga bisa melihat dan mengalami akan kuasa Injil yang tandanya itu adalah hari Sabat seperti itu. Dan mereka atau kita semua willing to die untuk hari Sabat daripada menerima akan Sabat palsu atau hari Minggu. Oke Kak, thank you, itu aja Ya begitu tambahannya. An, saya setuju. Jadi itu aplikasi apa ya yang disampaikan adalah Tuhan itu benar, dan uh, juga kami merasakannya ya. Masih kecil bahwa Sabat itu jadi beban. Jadi kalau hari Jumat pas buka Sabat itu kita tahan nafas, ya tahan nafas, hold your breath. Nanti nafas dibuang pas waktu tutup Sabat. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, saya cuma mau kasih Silakan. ya masukan aja bahwa saya berterima kasih untuk pelajaran hari ini ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya tahu itu mana tentang apa semua itu saya tahu, tapi kebetulan sepupu saya ya ada di Lunar Sabat ya, dia di Lunar Sabat, dan waktu lalu sempat kita bicara kok bisa selama ini yang kamu ikutin Sabat apa itu, terus sekarang kamu di Lunar Sabat, malah dia tantangin, ayo belajar gitu. Saya bilang rasa saya udah di Sabat yang benar, ngapain saya mesti mau terima masukan, saya anggap itu tidak benar ya. Tapi dengan ini pelajaran mana ini ya ada bahan saya untuk sampaikan ya, kayak Joy bilang itu harus berurut kan, hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-6, dan yang endingnya itu yang hari ke-7. Jadi terima kasih untuk itu. Kalau kita berdiskusi nanti saya pernah bilang sama dia, Uce, oh ya namanya ya, saya sebut namanya, kalau begitu Sabat mana yang kita akan bela nanti? Kalau Sabat itu kamu kadang Senin, kadang Rabu, kadang Jumat gitu, nanti Sabat yang mana yang kita bela? Saya cuma bisa bilang begitu, tapi sekarang lebih dalam lagi kalau saya kasih tahu tentang mana ini ya. Ini ada jaga juga untuk saya. Ya, terima kasih, dan mudah-mudahan ini juga bisa membawa saya lebih apalagi dengan Sabat ya. Karena kadang-kadang di sekeliling saya mereka anggap itu Sabat itu beban. Karena kadang-kadang belum sampai ditutup Sabat sudah mulai dengan sekuler udah dimulai, dan kita doakan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menganggap Sabat itu sebagai beban ya. Terasa banget di lingkungan saya. Jadi kita saling doakan, dan terima kasih untuk pelajarannya. Saya bisa menerangkan pada saudara saya yang mengikuti kepercayaan Sabat
apa itu Benar. ya, dan mereka keras sekali. Tapi kita doakan, dan saya juga bisa kasih masukan tentang mana yang turunnya dari hari pertama sampai ke-6 juga sampai ke-7. Terima kasih. Terima kasih, Tante Kori. Jadi yang seperti kesaksian saya tadi, Tante, gini, saya sudah belajar bertahun-tahun, ya dimulai 15 tahun yang lalu, ya pertama kali saya belajar 2008 atau 2007, dan sekian lama saya belajar, bahkan data-datanya masih ada di saya, semua bahan-bahannya masih ada. Lalu ketemu sahabat saya, dia cuma bilang begini, karena waktu itu kita bilang tentang lunar Sabat, dia cuma bilang begini, siklus penciptaan tidak berubah dari hari pertama sampai hari ke-6. Lalu ada Sabat hari ke-7. Cuma kalimat itu, kalimat pendek itu yang disampaikan, dan saya langsung, yang seperti saya bilang tadi, lulu lantah, langsung habis teori itu di kepala saya. Waktu dia bilang begitu, saya merenung, wah, benar juga. Dan itu kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita pelajari tadi, mana. Jadi tidak ada perubahan siklus penciptaan. Di situ langsung saya hapus semua di dalam pikiran saya, semua teori-teori tentang lunar Sabat. Dan oleh sebab itu begini, kita harus lihat, kalau Tuhan sudah bilang A, tidak mungkin itu ada B, ya. Jadi kalau Tuhan bilang penciptaan itu 6 hari, lalu ada hari ke-7 hari perhentian, dan kalau memang itu ada perubahan, Tuhan akan kasih petunjuk, dan itu akan jelas ditulis di Alkitab, ya. Lalu yang membingungkan apa? Karena ada teori-teori saingan yang akan dikemukakan, disampaikan, nah, akhirnya kita terbabit oleh semua ajaran-ajaran yang tidak Alkitabiah, walaupun semua ajaran-ajaran itu menggunakan Alkitab dan kutipan Roh Nubuat. Ya. Terima kasih untuk kesaksiannya, untuk tambahannya Tante Kori. Kita Bible study sampai di sini karena kami ada janjian untuk pelayanan juga di kampung sebelah. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi saudara-saudara sekalian. Saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus.